Halo kawan, berjumpa lagi dengan saya Sinadila di podcast Jajak Pendapat PPKM Darurat, Bagaimana Nasib Rakyat. Nah, kali ini kita akan menilik bagaimana penerapan PPKM sampai hari ini. Sebelum kita berbicara mengenai penerapan PPKM itu sendiri, yuk kita kenal lebih dulu PPKM itu apa sih? Jadi kawan, PPKM itu merupakan singkatan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, lalu PPKM itu apa? PPKM merupakan kebijakan pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 yang bertujuan untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Nah, lalu daerah mana saja yang memperlakukan PPKM dan kapan pemberlakuannya? Nah, jadi pemerintah memutuskan untuk memberlakukan PPKM di seluruh Pulau Jawa dan Bali sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bepergian yang berada di daerah Jawa dan Bali, untuk tahan dulu ya keinginan untuk perginya, karena di seluruh Pulau Jawa dan Bali saat ini sedang memberlakukan PPKM. Nah, salah satu kebijakan yang ada dalam aturan penerapan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, salah satunya adalah penutupan sementara pada pusat perdagangan. Salah satunya adalah pasar tradisional. Nah, aturan tentang penutupan sementara pada pusat perdagangan, terutama pada pasar tradisional, itulah yang mendapatkan reaksi serius dari masyarakat luas, terutama yang pusat perekonomian mereka berada di pasar tradisional tersebut. Kita tentu saja tahu kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu bukanlah kebijakan yang cuma-cuma, tetapi kebijakan tersebut juga sudah dikaji oleh mereka dan pastinya itu merupakan upaya terbaik untuk mereka. Tetapi di sini masyarakat menyayangkan sekali bagaimana pekerjaan sehari-hari mereka ditutup, lalu bagaimana mereka mencari uang untuk menghidupi kebutuhan di masa pandemi seperti ini. Sedangkan memang walaupun di masa pandemi, tentu saja kan kita masih punya kebutuhan lain, terutama kebutuhan pangan. Nah, penutupan pusat perdagangan, khususnya pasar tradisional, tentu saja mendapat reaksi dari masyarakat, terutama untuk masyarakat yang memang penghasilan utamanya berasal dari pasar tradisional tersebut. Misalnya mereka pedagang, mereka kuli angkut, tentu saja kan mereka mendapat uang dari pasar tradisional tersebut. Lalu bagaimana nasib mereka jika pasar tradisional ditutup? Bagaimana mereka menghidupi keluarga mereka? Ini yang seharusnya menjadi kajian utama pemerintah sih. Karena di sini tidak semua masyarakat itu pegawai yang sudah dicukupi kebutuhannya. Mereka, para pedagang misalnya, para kuli angkut, mereka harus berusaha sendiri, mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi kalau mereka tidak bekerja, ya mereka tidak akan mendapatkan uang. Seharusnya di sini pemerintah mengkaji ulang bagaimana pusat perdagangan itu ditutup, terutama pasar tradisional, karena pasar tradisional itu memang jantung dari perekonomian mereka. Kecuali memang pemerintah memberikan kompensasi tertentu untuk mereka. Nah, itu dia jajak pendapat kita kali ini. Semoga saja pemerintah dapat mendengarkan aspirasi-aspirasi dari kita semua dan dapat mengkaji ulang bentuk-bentuk PPKM serta penetapan yang berlaku. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.